Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih sehat? Jangan masih sehat lah Bu Wuri gitu ya. Tetap sehat kan gitu, harusnya gitu. Oke, Alhamdulillah jika kita masih dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah semua aktivitas bisa kita jalankan. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah jurnalisme dakwah, dan kita akan masuk pada materi tentang teknik penulisan dan bahasa karya jurnalistik. Mari kita awali terlebih dahulu pertemuan pada hari ini dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya teman-teman gitu, kita fokus pada teknik penulisan. Jadi kita sudah mulai hal-hal teknis yang akan kita bahas. Konsep-konsep sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang apa itu jurnalistik, apa itu dakwah gitu. Nah, hari ini kita fokus pada teknis penulisannya. Menulis bukan hal yang mudah, namun bukan pula berarti sulit untuk dilakukan. Menulis ini sebenarnya berkaitan dengan kebiasaan gitu. Kebiasaan apa? Kebiasaan menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Maka karena ini berupa kebiasaan, itu yang penting kita lakukan adalah latihan. Jadi latihan dan latihan menulis itu menjadi kunci untuk kita mampu menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang berkualitas gitu. Keterampilan menulis dan ketepatan penyajian berita mengarahkan seorang jurnalis itu agar memiliki kemampuan untuk berpikir secara sistematis, logis, kritis, dan dialektis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang jurnalis itu harus mempunyai kemampuan untuk berpikir atas sebuah topik yang ingin dikaji itu dengan sistematis, kemudian melakukan analisanya secara logis, dan menggunakan bahasa atau diksi yang dialektis yang kemudian bisa untuk dipahami, diterima oleh khalayak. Karya jurnalistik itu harus memaparkan pokok persoalannya secara runtut, sistematis, meminimalkan kekaburan makna yang disampaikan sehingga mudah dipahami oleh khalayak. Jadi sebuah karya jurnalistik itu sangat tidak disarankan, sangat tidak diharapkan bahwa karyanya nanti itu menimbulkan kekaburan makna, menimbulkan pemaknaan yang berbeda-beda di masyarakat sehingga nanti justru menimbulkan kekacauan atau kebingungan yang dirasakan oleh khalayak pembacanya. Berita itu merupakan informasi hangat, up to date yang disampaikan di media cetak, media online maupun media elektronik melalui proses pengumpulan atau pencarian, pengolahan informasi yang diperoleh, dan juga ada proses nanti editing atau penyuntingan. Sehingga sebelum berita itu terpublikasi itu sudah dipastikan bahwa berita ini adalah sudah layak untuk dibaca oleh khalayak. Sistematika, gaya, dan bahasa penulisan karya jurnalistik penting untuk diperhatikan agar penulisan berita itu efektif. Karya jurnalistik dakwah yang kita sajikan maka masuk dalam kategori dakwah bil qalam. Sebagaimana dalam Quran surat Nun ayat 1. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Jadi karya-karya jurnalistik kita itu menjadi gitu ya, bagian dari dakwah kita secara tertulis, dan Allah sudah mengajarkannya kepada kita, memerintahkannya kepada kita, salah satunya di dalam Quran surat Nun ayat 1.
Pengertian kolam secara etimologis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamaknya al-qalam yang berarti penulis atau pena. Nah, dakwah bil qalam merupakan dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis, memiliki jangkauan yang dicapai lebih luas daripada melalui media lisan. Tetapi hari ini itu ya, baik media lisan pun juga bisa menjangkau luas. Kenapa? Karena pada saat ini semua bisa disampaikan secara viral melalui media-media yang kita miliki. Nah, dakwah bil qalam artinya dakwah dalam bentuk tulisan itu nanti kita bisa sajikan melalui media cetak, bisa berupa surat kabar, buletin, majalah, buku, tabloid, jurnal, kemudian media internet kita gitu ya. Kita sudah punya website, punya email, punya media sosial yang bentuknya cukup beragam, maka kita bisa gunakan media-media itu untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Jadi kita itu sudah gitu ya, ada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah menggunakan tulisan. Tadi sudah kita bahas melalui Quran surat Nun ayat 1. Jadi insya Allah gitu ya teman-teman, ketika nanti teman-teman memilih atau diberikan rezeki sama Allah sebagai profesi seorang jurnalis, itu adalah sebuah profesi yang sudah ada di dalam Al-Quran, di mana kita diperintahkan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan. Jadi jangan ragu-ragu untuk kemudian punya profesi seorang jurnalis, walaupun gitu ya, kemarin kita masih ingat di kuliah pakar ya, kalau mau jadi jurnalis untuk tidak berharap mendapatkan harta benda yang banyak gitu, tetapi lebih dari itu adalah kita mempunyai profesi yang bisa memberikan informasi, mengedukasi, bahkan sampai memersuasi khalayak untuk melakukan hal-hal yang pada kebaikan dan menjauhkan dari hal-hal yang pada kemungkaran. Oke. Nah, hal apa yang penting kita perhatikan di dalam penulisan berita? Ini saya mengambil dari tulisan Kusumaningrat. Yang pertama, kecermatan pemberitaan dengan memahami fakta dan menemukan inti permasalahan terhadap berita yang akan ditulis. Artinya, seorang jurnalis itu harus benar-benar cermat atas fenomena atau topik yang akan diangkat di dalam sebuah berita. Yang kedua, organisasi berita itu untuk dapat menyajikan berita secara efektif. Maksudnya adalah di sini bukan hanya sekedar jurnalis saja yang bertugas untuk kemudian bisa menyajikan berita itu dengan baik, berita itu dengan netral, tetapi semua unsur di dalam di dalam organisasi itu, penyedia informasi kepada masyarakat itu harus sama-sama bergerak untuk menyajikan berita itu. Kenapa? Karena tentu jurnalis tidak bekerja sendiri. Jadi karya jurnalistik nanti selain sudah dibuat tulisannya, nanti harus masuk pada tahap editor atau editing begitu. Nah, di sini kemudian juga nanti ada peran gitu. Perannya siapa? Peran mungkin pemimpin organisasinya, memastikan memberikan modal semangat kepada seluruh orang yang ada di dalam organisasi itu. Untuk apa? Untuk menyajikan berita-berita yang valid, yang tidak memihak atau netral, yang bukan hanya sekedar mengejar kepentingan ekonomi, sehingga tadi misalnya menyajikan berita-berita yang clickbait seperti yang disampaikan oleh Mas Gandung beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga, pemilihan diksi atau kata dan tata bahasanya yang terpola, tepat, sistematis, dan terstruktur.
Ini salah satu kunci juga bagi seorang jurnalis gitu ya, mampu untuk memilih diksi atau kata dan menyusun tata bahasanya yang sistematis, terstruktur, dan terpola dengan baik. Yang keempat, prinsipnya hemat kata, jadi tidak boros kata. Ketika kita menulis karya jurnalistik itu kita tidak perlu gitu ya kemudian berbelit-belit, mubeng-mubeng, bahasanya orang Jawa itu hanya sekedar untuk menyampaikan bahwa hari ini telah terjadi sebuah kondisi di mana masyarakat tidak bisa menerima bantuan langsung tunai misalnya gitu. Maka kalimat ini masih belum efektif. Kenapa? Karena masih sangat panjang. Bisa dihematkan kalimatnya adalah misalnya tadi, pada hari ini masyarakat melakukan demonstrasi karena tidak menerima bantuan langsung tunai. Berikutnya kita membahas tentang bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu menjadi sangat penting karena menentukan dalam pemaknaan pesan atau berita yang kita sajikan. Bahasa ini harus dapat menyajikan realitas kepada khalayak gitu. Artinya apa? Ya kondisi yang ada yang sebenarnya, pemberitaan itulah yang kita sampaikan kepada khalayak. Nah, untuk kita bisa menulis dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang tepat, kemudian nanti kita rangkai menjadi kalimat dan alinea atau paragraf-paragraf dalam berita, itu maka kita harus memperkaya kosakata kita begitu. Seorang jurnalis itu penting sekali mempunyai banyak kosakata, sehingga apa, ketika ingin menjelaskan sesuatu kepada khalayak melalui karya jurnalistiknya itu tidak kemudian terhambat karena kelamaan, kebingungan harus menggunakan diksi yang mana, diksi mana yang paling tepat untuk menyampaikan berita itu. Nah, prinsip di dalam bahasa jurnalistik itu harus lugas, singkat, padat, sederhana, lancar, dan menarik. Kelihatan memang normatif dan mungkin terkesan sederhana, tetapi ini penting bagi seorang jurnalis itu, sehingga apa, pesannya tidak perlu berpanjang lebar, selain karena memang gitu ya budaya baca kita yang masih belum bagus gitu, juga tadi supaya memudahkan pembaca untuk memahami pesan yang kita sajikan dalam bentuk tulisan. Sekali lagi, pesannya adalah pesan dakwah. Nah, penggunaan diksi itu tidak diperbolehkan menyudutkan salah satu pihak atau sebaliknya mendukung salah satu pihak. Karena jurnalis itu harus netral dimanapun, kapanpun, dan topik apapun yang diangkat. Ketika baju kita yang kita gunakan pada saat itu adalah seorang jurnalis, maka kita harus lepaskan bentuk dukungan politik atau dukungan yang lain kepada salah satu pihak, sehingga apa, kita dapat menjaga netralitas kita sebagai seorang jurnalis. Jika kita sudah netral, maka kita akan dapat menyajikan informasi yang berimbang kepada khalayak. Karena apa? Karena penggunaan diksi kata itu sangat mempengaruhi gitu ya pemaknaan di masyarakat atau khalayak yang membaca berita kita. Kalau kita menggunakan diksi, 1-2 diksi yang ada kesan menyudutkan orang lain atau salah satu pihak, atau sebaliknya mendukung salah satu pihak, itu khalayak itu sudah akan bisa memaknai bahwa jurnalis ini berpihak pada salah satu. Misalnya jurnalis ini tidak netral. Nah, untuk bahasa nonverbal, karena gini, karya jurnalistik kita tentu tidak lepas dari nonverbal berupa gambar dan foto seperti beberapa waktu lalu yang sudah kita jelaskan. Maka teman-teman harus menyajikan foto-foto yang beretika.
tidak mengekspos secara berlebihan tentang kesengsaraan, kesedihan, kekerasan dan sebagainya. Gitu. Sekali lagi foto itu berbicara. Jadi teman-teman, kita semua harus mulai menyadari bahwa gambar atau foto yang kita sajikan di dalam karya jurnalistik itu sangat bermakna dan dia berbicara kepada publik. Itu. Maka antara foto atau bahasa nonverbal dengan bahasa tulisannya atau beritanya nanti itu harus sesuai. Misal nih, teman-teman memilih diksi kata gitu ya. Sangat disiplin dengan protokol kesehatan. Ada kata sangat disiplin dengan protokol kesehatan. Maka foto yang disajikan itu juga foto yang di situ mencerminkan kedisiplinan pada protokol kesehatan. Apa saja? Menjaga jarak, menggunakan masker. Misal ini di sebuah forum pertemuan. Maka fotonya ya yang menyajikan itu. Jadi orang yang duduk ada jaraknya, bukan berdempet-dempetan. Kemudian orang duduk menggunakan masker, tidak berjabat tangan, misalnya begitu. Tetapi kalau kita menggunakan kalimat sangat disiplin dengan protokol kesehatan, kemudian yang di foto itu yang terlihat adalah iya dia bermasker, tetapi duduknya atau posisinya berhempit-himpitan gitu ya, berdekatan gitu, tidak ada jarak minimal 1,5 meter, maka antara kalimat sangat sesuai atau sangat disiplin dengan protokol kesehatan dibandingkan dengan foto yang disajikan itu belum sesuai. Ini tentang bagaimana pentingnya itu ya foto atau gambar itu menyesuaikan dengan kalimat yang kita susun. Kelihatan sepele, hanya sangat disiplin begitu ya. Tetapi setelah melihat fotonya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituliskan. Tentu ini menjadi sesuatu yang kurang pas dalam sebuah karya jurnalistik. Kenapa? Karena kemudian khalayak sangat disiplin kok deket-deketan gitu. Iya sih pakai masker, tapi kan duduknya deket-deketan, maka itu kan belum menerapkan protokol kesehatan. Contoh yang lain banyak gitu ya teman-teman, silahkan nanti tadi berlatih menyajikan tulisan yang kemudian dimatchkan dengan gambar yang kita sajikan. Nah, ada 3 aspek yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan bahasa. Yang pertama adalah tata bahasa. Di dalam karya jurnalistik, tata bahasa itu tidak boleh menyimpang dari bahasa Indonesia yang baku. Tata bahasa dan ejaan dalam karya jurnalistik tetap mengikuti aturan-aturan dalam bahasa Indonesia yang baku. Ini penting gitu ya. Jadi sampai titik koma, kemudian kata bakunya apa, kemudian kapan dibolehkan menggunakan bahasa asing, bahkan seringkali gitu ya. Kita itu ya sebisa mungkin jika memang masih ada bahasa Indonesianya, maka harus disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Kapan huruf besar, kapan huruf kecil, bagaimana menuliskan nama tempat, bagaimana menuliskan gelar narasumber, itu harus mengikuti tata bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perbendaharaan kata atau kosakata. Tadi sudah kita singgung. Jadi kosakata ini bisa menjadi salah satu indikator bagaimana pengalaman penulis gitu, atau bagaimana berapa banyak penulis ini membaca atau berdiskusi gitu. Kenapa? Karena peningkatan kosakata itu bisa kita peroleh dengan kita banyak melakukan interaksi dengan orang lain ataupun kita banyak membaca iqra gitu.
Iqra baik berupa buku, literatur yang ada ataupun membaca lingkungan sekitar kita. Nah, penulis itu harus mempunyai perbendaharaan kata atau kosakata yang mudah dimengerti khalayak secara luas. Jadi ukurannya itu bukan ukuran yang mudah dipahami oleh penulis, tetapi yang mudah dipahami oleh khalayak. Yang ketiga adalah ejaan. Nah, ini jadi seorang jurnalis itu nanti dalam penulisannya menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Artinya tadi di depan sudah saya sampaikan, maka harus mengikuti gitu ya aturan-aturan yang berlaku dalam penulisan di bahasa Indonesia gitu. Nah, modal seorang jurnalis dakwah itu apa gitu ya? Yang pertama itu tentu gitu, penting kita meningkatkan pemahaman terkait ajaran-ajaran dalam agama. Saya yakin agama apapun itu mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, ini harus selalu kita tingkatkan pemahaman kita. Bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran agama kita itu membimbing, mengarahkan gitu ya, bahkan memerintahkan umatnya untuk berbuat kebaikan kepada sesama makhluk yang ada di bumi gitu. Yang kedua, jurnalis itu memiliki kepekaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, baik hanya sekedar mendengar atau melihat langsung realitas yang ada. Kenapa? Kalau kita punya kepekaan ini gitu ya, biasanya nanti akan membantu kita memunculkan ide materi dakwah apa yang pas yang bisa kita tuangkan dalam karya jurnalistik kepada khalayak luas. Seringkali gini teman-teman, fenomena kecil yang ada di orang terdekat kita itu bisa menjadi materi dakwah yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, jurnalis harus selalu mengikuti perkembangan informasi. Jadi seorang jurnalis itu tidak boleh gitu ya kemudian informasinya ketinggalan. Jadi informasi-informasi dakwah apa yang pada hari ini berkembang di masyarakat, kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat yang hari ini belum ada, begitu. Kemudian yang keempat, jurnalis itu harus punya sifat kepo. Kepo itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Kalau di dalam bahasa ilmiah kita itu harus melakukan penelitian gitu. Jadi kepo terhadap ya apapun gitu. Ketika menerima informasi atau mengikuti perkembangan informasi yang ada begitu tuh, kemudian ada penasaran di dalam hati, kok bisa ya, mengapa ya. Jadi pertanyaan 5W1H itu muncul ketika kita mempunyai rasa kepo yang tinggi atas sebuah kondisi yang ada di sekitar kita. Ini contoh saja, misalnya kita itu ingin tahu bagaimana gitu ya hukum, kembali lagi saya bicara tentang wali. Hukum wali seorang anak perempuan yang mohon maaf lahir itu 6 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Dalam arti apa? Bahwa pernikahan itu terjadi setelah si ibunya itu hamil. Nah, bagaimana ini gitu? Proses perwaliannya nanti seperti apa? Apakah gitu kemudian wali tetap jatuh kepada si bapak biologisnya, atau wali ini secara otomatis jatuh kepada hakim? Kenapa? Karena si anak ini gitu ya lahir setelah gitu, dikandung oleh ibunya itu ketika proses pernikahan belum terjadi dengan bapaknya hari ini. Tentu ini sesuatu yang kelihatannya mungkin
sepele, tetapi kalau kita mau kaji dari aspek keagamaan kita gitu ya, maka ini menjadi sesuatu yang menarik. Itu teman-teman, ini contoh saja. Nah, ini kepo, salah satu bentuk kepo, sehingga nanti teman-teman akan membaca, akan berdiskusi dengan tokoh agama dan sebagainya, yang itu nanti bisa menjadi karya jurnalistik. Nah, berikutnya, seorang jurnalis itu tidak boleh beropini. Ini harus diingat. Tidak boleh beropini. Jadi harus karya kalian, karya teman-teman nanti benar-benar merupakan karya yang di luar opini sebagai seorang jurnalis. Jadi pastikan narasumbernya, begitu ya. Kemudian yang terakhir, jurnalis itu harus membangun jaringan yang luas dengan berbagai pihak. Ya, oke teman-teman, saya rasa demikian. Mari kita lanjutkan diskusinya di dalam forum e-learning. Menjadi seorang jurnalis bukanlah sesuatu hal yang memberatkan, tetapi kalau ini menjadi pilihan profesi, maka teman-teman bisa melakukan banyak hal dengan karya-karya jurnalistiknya. Semangat tetap mengedepankan seorang jurnalis yang beretika, yang berkomitmen untuk memberikan pesan-pesan dakwah yang berkemajuan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.